عليه وسلم أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان الدين جميع والشهداء الصالحين جميع العلماء العاملين الفقهاء محدثين وقرنفسين وسادة الصوفية المحققين والأولياء أجمعين خصوصا الأرواح سنة حسن البصري وجنيد بن عبد القادر الجيلاني شيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني شيخ محمد رشاد بن عبد الله كلام البنجري شيخ قشب أنور بن حاجس البنجري شيخ عربي الشيخ محمد زين بن عبد الغني ومصنف هذا الكتاب أن الله تغشاهم برحمة مغفرة يعلي درجات في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين الدنيا والآخرة وبنية أن الله يرزقنا وأهلا بجمعين توبة والمغفرة والتوفيق والهداية واستقامة حسن خاتم عند الموت في خير في العافية وعلى هذه النيات وعلى صف صالح حضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Halaman 47 lah. Kitab Asrarus Shalah 47 5 baris dari atas sahdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita ucapkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita sama-sama diberinya taufik dan hidayah, kesehatan dan keafiatan sehingga kita dapat menunaikan kewajiban, yaitu menuntut ilmu agama. Dengan ilmu inilah menjadi pondasi kita untuk menguatkan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan berkat majlis ta'lim kita ini Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman dan takwa kita, mengabulkan hajat dan doa kita, mengampuni semua dosa kita dan menyelamatkan kita dunia akhirat masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Ibu-ibu sadari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini hanya rekawa memulai, ya kan, karena malam Selasa tadi ulun hanya datang, ya kan, menunaikan ibadah umrah. Nah, mudah-mudahan berkat Baitullah, berkat Masjid Nabawi, berkat Raudhah, berkat Rasulullah, kita semuaan, pian semuaan, keluarga kita semuaan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah umrah maupun ibadah haji. Mudah-mudahan dimudahkan untuk ziarah ke Makkah dan Madinah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Syahdan rukun 13 ini, nah 13 dari rukun salat. Terbahagi atas 3 bahagi. Artinya disimpulkan menjadi 3
kelompok. Pertama rukun qalbi. Nah, jadi yang 13 tadi itu dimasukkan ada di rukun qalbi. Artinya ta'alluq dengan hati, yaitu satu niat. Nah, yang 13 tadi itu ada niat. Nah, itu termasuk rukun qalbi karena niat itu letaknya di hati lah. Nah, ini kalau kita hubungkan ke tauhid, ini ta'alluqnya kepada sifat ilmu. Kepada sifat ilmu atau alimun atau ilmun itu sama. Nah, jadi ta'alluq kepada sifat 20 lah rukun qalbi niat ini adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pondasi atau dasar kita menggawi salat tadi? Apakah bujur-bujur lillahi ta'ala atau qada? Apakah benar-benar untuk Allah kah atau untuk harta kah? Untuk Allah kah? Untuk pujian kah? Untuk Allah kah atau untuk balasan kah? Nah, jadi ini kalau kita mengetahui siritan atau niatan di hati kita itu Allah mengetahui, maka kita kadawani atau maka kita supan amun sembahyang ini bukan karena Allah. Diketahui sidin ya. Memang kelas keikhlasan itu lain-lain, bang kada disamakan lah. Kelas kekanakan biasanya supaya dapat hadiah. Dahulu waktu mulai bisa puasa diiming-imingi, ya kan? Amun ikam nakai tunai sebulanan puasa diberi hadiah sepeda misalnya. Oh, lalu kekanakan tadi kada hakun berbuka puasa sehari pun sampai biru bibir kada hakun buka. Kenapa? Karena kada dapat hadiah ya. Kada dapat sepeda kena. Jadi motivasinya karena hadiah. Nah, itu kelas kanakan itu, ya kan? Nah, lalu lebih naik tingkatan daripada itu, motivasinya bukan hanya sekedar dunia lagi, tapi sudah keselamatan akhirat, ya kan? Supaya masuk surga, supaya lepas api neraka. Oh, ini lebih baik sudah derajatnya, tingkatannya, ya kan? Nah, inilah mutawassit, ya kan, orang-orang yang sudah kelas, nah apa namanya, kelas lebih tinggi daripada yang awal, bukan hanya balasan dunia, tapi ia harapan balasan akhirat sudah. Baik sudah. Ternyata ada lagi yang lebih tinggi daripada itu keikhlasan. Ada lagi karena hendak dunia, bukan lagi hendak balasan akhirat surga neraka, tapi memang lillahi ta'ala. Ya kan? Lillahi ta'ala. Karena dengan lillahi ta'ala inilah ternyata dapat balasan dunia akhirat. Karena di surga itu riwayatnya lah, orang yang paling nikmat dalam surga adalah orang yang sering berjumpa dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang lain daripada kemegahan akhirat atau surga yang digambarkan kenikmatan dunia itu kada seberapa aja nikmatnya dibanding dengan bertemu melihat zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, disinilah orang-orang yang lillahi ta'ala bujur dapat dia rancak sering bertemu dan melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memang ini kelas tinggi bang lah, kelas tinggi sudah. Nah, dari itu barang kita di kelas nang pertengahan tuh nah lah, jangan lagi hendak minta balasan dunia, ya kan? Paling kadang nang balasan akhirat barang mudahan masuk surga, mudahan lepas api neraka. Paling kadang gitu dulu kita. Kalau sudah kelas nang lillahi ta'ala bujur itu, wah itu kelas waliullah itu biasanya, kelas para nabi dan rasul.
ya kan, ujiannya luar biasa. Nah ini supaya tahu tadi itulah derajat keikhlasan. Nah, mudah-mudahan kita semua diberi taufik, hidayah, istiqomah. Mudah-mudahan kita lillahi ta'ala semua dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Nah ini, jadi ta'alluqnya sifat ilmu, nah itu pada niat kita. Allah mengetahui apa daripada tujuan kita sembahyang. Yang kedua adalah rukun qauli. Artinya ta'alluq dengan perkataan lidah, bacaan bahasa kitanya, 5 perkara. Nah, dalam sembahyang qauli bacaan ini ada 5. Pertama takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar. Itu bacaan tuh, bukan gawian, bacaan aja. Kedua Fatihah. Nah, dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin amin. Itu Fatihah tuh, bacaan juga, qauli juga itu. Nah, yang ketiga tahiyat. Tahiyat itu tahiyat akhir lah, tahiyat akhir. Nah ini tahiyat akhir. Nah itu dari at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah sampai situ aja tuh tahiyat tuh nang wajibnya. Lalu yang keempat salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tahiyat akhir, ya sambungannya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ aja. Wa ala ali sayyidina Muhammadnya itu lain rukun, tapi sunat ab'ad. Nah, apabila tertinggal sujud sahwi, tapi kada rukun, ya kan? Nah, jadi ini yang keempat adalah salawat kepada Nabi. Yang kelima salam pertama. Nah, salam ini yaitu membaca assalamu alaikum. Sampai situ aja. Itu bacaan aja yang wajib, sedangkan gerak ke kanan dan ke kiri hukumnya sunnat hukumnya. Nah jadi 5 ini termasuk dalam rukun qauli lah, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, salawat kepada Nabi pada tahiyat akhir, yang kelima salam. Nah ini karena bacaan maka digabung kepada rukun qauli. Nah kalau kita hubungkan kepada sifat 20, ini ta'alluqnya kepada sifat sama. Sami'un atau sam'un, ya kan sami'un, ya kan, atau sami'un lah, mendengar. Nang kita baca di muntung dalam sholat ini didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amun didengar orang nih lah, ini kebiasaan secara adat nih lah, pasti ya kada mau sembarangan bacaan, ini didengarkan orang. Amun tabiat manusia asli nih lah, sembayang sorangan lawan nang didengar orang tuh biasa belain dah. Mun sorangan tuh kayak pakai apakah nadanya, ini sorangan juga kada mendengar juga, tapi mun sudah didengar orang jadi imam, makmumnya banyak, mic-nya nyaring, kadang-kadang mana-mana, wah ini kada mau sembarangan nih, jujur nih nadanya. Ya Allah, nah itu didengar orang. Nah itu hanya didengar oleh manusia. Kayak apa ini didengar oleh Allah yang bersifat sami'un, maha mendengar. Didengar Allah bacaan kita nih nah. Ini didengar Allah. Apalagi pulang nang tukang dengar ini orang nang mulia. Makinnya ayolah himung bener hati kita didengarkan oleh orang nang mulia. Aku membaca jadi dengarkan sidin jar no kayak apa ya. Bacaanku didengarkan sidin jar.
daripada nang sin kada hiran-hiran ya Allah sidin tuh kada hiran-hiran nan hati kita asa kada nyaman yo tapi didengar sidin aja bacaan ku jar no rasa himung kada ba nang mendengarkan ni orang nang mulia atau zat yang mulia ya Allah neh anda jadi kada lepas pian dari sifat 20 itu hati kita diketahuinya dari sifat ilmu bacaan kita didengarnya dengan sifat sami'un atau sam'un ya Allah lah sami'un tadi samu'an ada dah yang ketiga rukun fi'li artinya ta'alluq dengan perbuatan anggota ya gerak nih fi'li ini perbuatan nah kira-kira berapa nah sisanya nah tadi 1 qaul B 5 qauli 6 sudahlah nah jadi 13 kurang 6 berapa 7 lah 7 ya enak 7 berarti ini rukun fi'il ini 7 nah kita buktikan bang yaitu 7 perkara nah ya enak rukun fi'li perbuatan tuh 7 pertama berdiri betul dan berdiri itu rukun pian bagi yang kuasa nang kada kuasa boleh ya berduduk atau berbaring boleh kedua ruku lah ketiga i'tidal keempat sujud kelima duduk antara dua sujud keenam duduk tahiyat dan ketujuh tertib nah itu gawian sawaan tuh pian kan gawian sawaan 7 itu perbuatan tadi nah maka ini disebut dengan rukun fi'li kalau kita hubungkan rukun fi'li ini nah kepada sifat basirun atau basarun Allah maha melihat dilihati sidin kita berdiri dilihati sidin kita rukuk dilihati sidin i'tidal dilihatinya sujud dilihatinya duduk antara dua sujud dilihatinya juga duduk tahiyat akhir sampai tertib dilihati sidin nah jadi kita ini sembahyang itu diperhatikan Allah berarti luar dalam zahir batin diperhatikan benar pun ada nih lah orang memperhatikan kita kira-kira orang tuh sayang gak ada kah sayang berarti wah perhatian bener sih tujar sampai ke bajuku aja tahunya sampai ke warna bajuku juga hafal hari ini lawan esok tahu ditakoni sampai ke bros-brosnya aja tahu juga sih berarti lu perhatian tuh lah saking sayangnya tuh orang perhatian benar sampai bacaanku aja didengarinya sampai gawianku aja dilihatinya bujur-bujur kan sampai hatiku aja tahunya berarti orang tuh sayang benar berarti perhatian benar lawan seorang kita benar kada hira-hiran sidin hendak benar sudah memarah lawan kita nang menjauh sidin perhatian benar sudah ini kita inilah makanya sifat 20 yang dimiliki oleh Allah Ta'ala itu kita rasuk dalam ibadah kita terutama dalam sholat kita rasuk nah ini fungsinya kita belajar tauhid itu nang kayak itu tuh merasuk ya kan hatiku diketahuinya bacaanku didengarinya ya gawian perbuatanku dilihatnya artinya perhatian benar nih dan makanya uzkurni azkurkum ingatlah kalian akan daku jar Tuhan niscaya aku mengingat akan ikam inilah namun ikam mengisi di hati ikam to aku maka aku pun mengisi zatku itu dengan ikam artinya
diperhatikan oleh Allah. Nah, jadi dari situlah ingatan ini penting benar, ya kan? Kita hendak mengetahui dekat kita dengan Allah itu, lihat di hati kita aja. Seberapa lawas banyak kita ingat dengan Tuhan, itu tuh dekatnya kita lawan sidin. Amun waya-waya aja ingat, berarti itu juga dekatnya kita lawan Tuhan. Tapi ingat terus, kadang sing lupaan batu parak benar berarti itu seakan-akan sudah bercampur antara gula dan air. Mana gulanya? Ada kelihatan lagi. Ya misra ngarannya tuh, ya fana ngarannya. Sudah mano kada anu lagi fana ngarannya. Sudah fana bako aja lagi lah. Bako itu artinya ya sudah, ya kan, minallah semuaan. Ya kan, minallah semuaan. Ya timbul hasilnya kena ridho, taslim, nah apa jar Tuhan aja, ya kan. Jadi itulah sudah, ya kan, awal daripada ma'rifat itu kada lain dari syariat juga. Nah, orang ingat terus lawan Allah Ta'ala diawali dengan berzikir juga dulu. Ya Allah, menyebut juga dahulu. Ini sudah menyebut hanyar Allah nama menyebutakan, ya kan, berusaha juga dulu supaya ingat, akhirnya Allah nang kada melupakan lagi. Nah, maka wahana itu paling bagus adalah dalam sembahyang. Nah, tinggal kita lagi nih lah PR lawan kita semuaan. Nah, artinya tujuan kita disuruh sembahyang itu kada lain supaya mengingat akan Allah. Jadi amun sembahyang kita ini belum ingat lawan Allah, berarti tujuan itu kan tercapai lagi. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat itu untuk mengingatku. Lah, jadi sholat itulah menjadi wahana ibadat untuk mengingat Allah. Dan jadi ini PR lawan kita semuaan, ulun pribadi juga, ya kan. Nah, karena zikir ini, ingatan ini lah timbangannya itu seberapa kenal kita dengan Allah. Nah, situ pulang timbangannya biar seberapa besar banyak kita kenal lawan Allah, seitulah kalau kita mengingat sidin, ya kan. Seberapa paham kita tentang sifat-sifat Allah, seitu jualah kawannya kita mengingat sidin dalam sholat. Dan makanya diulang-ulang aja terus, ya kan, nang sifat Allah itu, nang kebaikan Allah itu, ya kan. Makanya tadi, ya kan, dihubung-hubungkan tadi, bacaanku didengar sidin, gawianku dilihat sidin, hatiku diketahui sidin. Dan itu semua anta kada lain adalah banyaknya kenal kita lawan Tuhan, sehingga kita banyak ingat dengan Allah. Ini sama-sama kita inilah menjadi PR lawan kita semua. Nah, ayo dalam sembahyang kita ini bujur-bujur, nah jangan hanya menunaikan kewajiban aja, ya kan. Jangan hanya sekedar makan kanyang aja, jangan sekedar itu. Tapi makanan tadi bermanfaat kada hagan tubuh kita, bergizi kada hagan tubuh kita, menyehatkankah kada hagan tubuh kita. Jikalau makanan tuh nang kayak itu, jangan asal kanyang aja, jangan asal makan aja, ya kan. Nah, kayak itu juga sembahyang, jangan asal totong sembahyang sudah, asal tunai dah kada berdosa lagi, ya kan, asal dapat pahala kada apa lagi. Nah, jangan sampai situ aja, ya kan. Sudahkah sembahyang kita itu menghasilkan zikir, menghasilkan ingat. Dan makanya cara-caranya semua banyak benar, yang lelah. Dan kita simpulkan, gerakan sembahyang kita itu adalah membesarkan, mengagungkan Allah. Bacaan sembahyang kita itu adalah memuji Allah. Kan cara-caranya tuh tinggal kita aja lagi nih mempraktekkannya nih lah. Maka sembahyang nih biar rancak,
Sehari semalam 5 kali. 5 kali jar ulun malam tadi di Masjid Al-Islah nih lah pengajian maghrib isya nih. Kenapa Allah Ta'ala itu mewajibkan sembahyang 5 kali dalam sehari? Kada lain pun juga karena sayangnya Tuhan lawan kita. Rancak bana sidin mengundang, rancak sidin mengundang terus lawan kita lah. Pindah jauh-jauh sudah nih kita nih lawan Tuhan, diundang sedikit sidin pulang karena sembahyang maghrib. Pindah apa jauh-jauh dikiau sidin pulang sembahyang isya. Pindah jauh benar ya Allah, maka isya lawan subuh nih awas benar lah. Pindah jauh benar dikiau sidin pulang sembahyang subuh. Jakanya kelayangan tuh lah, lumbar terus nah. Ajan ditarik pulang, baparang ulang kan lumbar jauh ditarik pulang. Iya itu sembahyang jadi 5 kali tak. Jangan sampai artinya kita ini berjauh lawan Allah. Dikiau sini ditarik sidin pulang dengan mengerjakan ibadah sholat. Mun orang nang kada hendak dijauhi itu berarti orang tuh sayang benar, berarti tinggal kitanya aja lagi sadarkah kadakah merasakah kadakah sayang benar berarti ya Allah. Kayak nini nih sayang benar lawan cucu kada dihilangi cucu 2 hari ya Pak. kada dihilangi cucu 2 hari mencari itu nelpon kamana ikam cok ini ada coklat. Ayo ambil ke sini. Kada datang juga nininya nang bau begocek. Itu karena sayang tuh. Kada hendak babis, kada hendak tajauh. Tuhan ternyata Allah kayak itu ternyata. Makanya sampai sembahyang 5 kali dalam sehari. Allah hendak menjauhi kita. Dan Allah kada hendak menjauhi kita. Dan luar biasalah. Mudah-mudahanlah kita semuaan sakeluargaan ini diberi taufik, hidayah istiqomah, kita diberi ma'rifat, kita diberi zikir, kita diberi kebersihan hati sehingga kita merasa dan sadar kita ini disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala membuka hijab, membuka ma'rifat lawan kita sehingga kita bisa mendekatkan diri zahir dan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kuat iman takwa, kabul hajat dan doa. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadat, mati husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyat wa ala safu salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Shiratal ladzina Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tadhhab barakatim 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami' ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Berilaan sama tahadan.